Pada tanggal 13 Oktober yang lalu, salah satu program Trans 7, yaitu Uncensored Expose, itu menyiarkan sebuah laporan yang membahas tentang praktik-praktik yang dianggap menyimpang yang sering terjadi di pesantren, seperti tindakan guru yang kurang pantas kepada santri. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Malah kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Yang menjadi permasalahan adalah karena dalam tayangan itu, Trans 7 itu menggunakan video cuplikan visual dari salah satu pesantren tertua dan paling dihormati di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo yang ada di Kediri di Jawa Timur. Hal ini yang membuat seolah-olah pesantren itu yang menjadi representasi dari praktik negatif yang sedang dikritik. Nah, dari sinilah muncul kesalahpahaman dan gelombang kemarahan di kalangan santri, alumni, dan masyarakat pesantren. Tayangan Expose itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Sebelum gue lebih jauh membahas tentang isu ini, sebelum itu gue pengen menceritakan sedikit latar belakang tentang pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo itu merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yang berlokasi di kota Kediri, Jawa Timur. Pesantren ini itu didirikan pada tahun 1910 oleh Kiai Haji Abdul Karim atau yang lebih dikenal dengan Mbah Manak. Sejak awal berdirinya, Lirboyo itu memiliki tujuan utama untuk mencetak ulama dan kader bangsa yang berakhlak mulia, berilmu agama yang mendalam, serta mampu menjadi panutan di masyarakat. Secara historis, pesantren Lirboyo itu berkembang dari sistem pengajian tradisional menjadi lembaga pendidikan Islam yang besar yang memiliki ribuan santri di berbagai daerah di Nusantara. Pesantren ini itu dikenal luas dengan pendidikan berbasis kitab kuning. Selain menjadi pusat pengkajian keilmuan Islam klasik, Lirboyo juga menjadi basis penting bagi Nadatul Ulama. Banyak tokoh besar NU yang merupakan alumni dari pesantren ini, sehingga Lirboyo itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Di Lirboyo, tradisi pesantren mereka itu masih sangat kuat, seperti para santri hidup sederhana, disiplin dalam belajar dan ibadah, serta menjunjung tinggi budaya takzim atau rasa hormat kepada kiai dan guru mereka. Jadi secara kultur, Lirboyo itu dikenal sebagai simbol kehormatan pesantren tradisional dan penjaga dari nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika nama dan citra pesantren ini muncul dalam konteks pemberitaan negatif seperti yang dinarasikan oleh Trans 7, jadi wajar menurut gua ketika para santri, alumni, dan masyarakat pesantren itu merasa terhina dan bereaksi keras. Karena bagi mereka, ini merupakan bentuk pencorengan terhadap simbol kehormatan dunia pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Beberapa saat setelah kejadian, Direktur Produksi Trans 7 itu langsung menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pesantren Lirboyo atas tayangan yang menyinggung pesantren mereka. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau juga telah berkunjung ke pesantren Lirboyo untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pemilik Pondok Pesantren Lirboyo. Di balik kontroversi ini, gue percaya bahwa program Uncensored Expose itu dibuat atas keresahan terkait dengan sebagian kejadian menyimpang yang sering terjadi di pondok pesantren. Terlepas dari cara penyampaian kritik yang memang kurang tepat, tapi gue percaya bahwa program ini itu dibuat untuk mengkritik sebagian pesantren yang melakukan praktek-praktek yang menyimpang. Kita perlu tahu bahwa beberapa tahun terakhir itu sering terjadi kasus-kasus yang kurang mencerminkan nilai dan tujuan pesantren itu sendiri, seperti kekerasan fisik. Seorang santri di Malang, Jawa Timur yang mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren viral di media sosial.
hingga kekerasan seksual. Seorang oknum pimpinan pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditahan polisi karena menjadi terduga pencabulan terhadap 10 santrinya. Dan parahnya lagi, Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar, itu memberikan pernyataan kepada publik bahwa sebenarnya kasus kekerasan seksual itu cuma dibesar-besarkan media. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Menteri Agama, tapi Bapak perlu tahu bahwa pada tahun 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu melaporkan bahwa terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, dari jumlah itu, 42% itu merupakan kasus kekerasan seksual dan 36% kasus kekerasan di lembaga pendidikan itu terjadi di lembaga yang berbasis agama. Dan pesantren itu menyumbang 20% dari total kekerasan di dunia pendidikan. Selain itu, temuan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta itu mendapati bahwa terdapat 43.497 santri yang berpotensi rentan terhadap kekerasan seksual. Artinya, angka ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di sekolah umum, tetapi juga sering terjadi di lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini kita anggap aman dan bermoral tinggi. Jadi, kepada Bapak Menteri Agama yang terhormat, alangkah baiknya Bapak itu menarik kata-kata yang Bapak ucapkan. Karena pernyataan semacam itu bisa melukai hati korban dan membuat korban itu lebih sulit buat sembuh dari trauma mereka. Saya tahu kalau niat Bapak untuk menyampaikan hal itu sebenarnya baik untuk mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan kehidupan pesantren. Tapi bukan berarti Bapak itu menyudutkan satu pihak untuk mengembalikan citra pesantren. Gue berharap dari isu ini bisa menjadi momentum untuk melihat dan mengevaluasi bahwa sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia yang tidak mencerminkan nilai Islam itu sendiri dengan memanfaatkan agama Islam untuk kepentingan diri sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Jadi menurut gua, yang perlu dilakukan oleh pesantren-pesantren Indonesia adalah menyebarkan sebanyak mungkin video dan konten positif tentang kehidupan santri dan kegiatan pesantren. Menurut gua, hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa kehidupan di pesantren itu tidak seperti yang digambarkan dalam beberapa kasus negatif. Pesantren itu harus lebih aktif memperlihatkan aktivitas seperti kajian kitab, gotong royong santri, kegiatan sosial, dan nilai-nilai pendidikan karakter yang mereka tanamkan setiap hari. Karena selama ini, publik itu lebih sering mendapat referensi yang negatif, mulai dari kasus pelecehan, kekerasan, hingga penyelewengan yang membuat mereka berasumsi bahwa mayoritas pesantren itu seperti itu. Padahal, kenyataannya sebagian besar pesantren itu justru berperan besar dalam mencetak generasi berakhlak dan menjaga moral bangsa. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Das sawak dibuang.